Nah, kemudian respons global itu China retaliasi. Barang import dari Amerika dinaikkan 34%, Vietnam minta tarifnya turun dan ditunda, terutama untuk Nike, dan Amerika belum menerima usulan Vietnam ini. Kemudian India juga tidak melakukan retaliasi, walaupun Perdana Menteri Modi sudah ke Amerika, namun tetap dikenakan sanksi. Kemudian Malaysia, dia akan mengikuti dengan negara ASEAN dan Indonesia, tidak melakukan retaliasi dan pendekatan diplomatik, termasuk membuka pasar CPTPP dan RCEP. RCEP itu di ASEAN, dan Indonesia juga mendorong intra-ASEAN trade untuk ditingkatkan. Thailand juga akan terus negosiasi dan akan mendorong sebagai sweetener adalah data center dan industri AI yang akan mengundang investasi Amerika ke Thailand. Kemudian Filipina relatif lebih rendah, 17%. Uni Eropa melakukan retaliasi dan membuka negosiasi, berhasil mengajukan ke WTO untuk menggugat kebijakan tarif Amerika. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96, jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures, ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi, karena mereka akan invest data center, baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi LARTAS, termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalans neraca. Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agriculture yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat dari negara penghasil agriculture yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republikan. Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan Bapak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Nah, Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR, Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia, dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah terima surat yang diajukan, baik itu ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce. Kemudian juga terkait dengan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi dengan asosiasi, termasuk Kadin, Apindo, AmCham, USABC, dan 100 asosiasi lain. Mereka mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia, dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika. Jadi mereka bersama kita. Nah, ini kita sudah
rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya. Selanjutnya, karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu, Pak. Mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold, karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis, jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah produk kita rata-rata harga jual sepatu itu 15-20 dolar, sehingga bea masuknya itu 6 dolar, padahal harga beli di sana 70-80 dolar, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita 20-25 dolar, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana 80-100 dolar juga. Jadi dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam, 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika.